Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Salam, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Rogate ini tertulis di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-17, ayat 16 sampai ayat yang ke-27. Beginilah firman Tuhan yang tertulis. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah memperlakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah lain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita ini dan melalui bimbingan topik yaitu doa ucapan syukur. Tapi saya mengutip firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacitalah, berdoalah, dan bersyukurlah selalu di dalam Tuhan. Di dalam hidup ini, saat kita mengucap syukur, tentu sepertinya yang gampang-gampang susah. Kenapa? Biasanya mengucap syukur ketika kita mendapat sesuatu yang terbaik dalam hidup ini. Mungkin ketika bertambah usia, kita rayakan ulang tahun, dan mungkin ketika naik jabatan,
atau apapun yang kita dapat berkat dari Tuhan, tentu kita cepat bersyukur kepada Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, mampukah kita mengucap syukur ketika kita mengalami hal-hal yang sulit? Entah itu masalah, entah itu pergumulan hidup, entah itu masalah sakit, penyakit, atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Apalagi kita sedang menghadapi pandemi corona. Kita tahu banyak korban, banyak yang menderita. Dan ditambah lagi kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan kita diatur dengan jaga jarak yang biasanya kalau kita ketemu saudara kita, kita bisa berjabatan tangan atau biasanya cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Tapi sekarang karena pandemi corona kita dibatasi. Tentu ini menjadi persoalan. Dan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan melalui topik minggu ini kita diajak, dibimbing dengan doa ucapan syukur. Tentu yang mau dikatakan di sini, apapun persoalan yang kita hadapi sebagai orang percaya, kita harus mampu bersyukur. Bukan karena keadaan yang baik, tapi dalam keadaan yang tidak baik, kita juga harus bersyukur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, kita belajar apapun keadaan kita yang kita hadapi, kita perlu belajar dari Daud. Kita tahu dalam perikop ini, Daud menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi mari kita lihat, mengapa Daud bisa mengucap syukur. Padahal kita tahu, dia sudah diingatkan oleh Nabi Nathan bahwa dia tidak bisa membangun bait Allah. Karena Nabi Nathan dapat penglihatan bahwa Daud tidak boleh membangun bait Allah. Padahal Daud mempunyai cita-cita, harapan yang begitu tinggi. Karena dia melihat, dia sudah berada dalam suatu rumah yang agung, yaitu sebagai raja. Tetapi dia melihat bahwa tabut perjanjian belum mendapat tempat. Maka Daud punya harapan, hendaknya tabut perjanjian ini hendaknya juga memiliki tempat yang bagus. Makanya Daud berharap sekali bahwa Daud harus membangun rumah Tuhan di Yerusalem sebagai tempatnya tabut perjanjian. Dan disitulah menandakan bahwa Allah masih tetap bersama dengan umat Israel. Tapi melalui Nabi Nathan, Daud diingatkan, bukan kepadanya. Tentu mendengar ini yang disampaikan oleh Nabi Nathan, tentu ada kekecewaan dari Daud. Dia bisa saja mengatakan, kenapa? Aku sudah capek loh membawa tabut perjanjian ini. Kenapa aku tidak boleh membangun rumah Tuhan? Dia bisa mengatakan seperti itu. Tapi dia sadar. Sampai-sampai dia mengatakan pada ayat 16, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku? Who am I? Siapakah aku? Inilah yang menjadi perenungan bagi Daud.
Tentu dengan kekuasaan dia bisa mengatakan kepada Nabi Nathan, diam lo. Bisa. Tapi itu dia sadar dan dia percaya bahwa Nabi Nathan adalah penyampaian berita dari Tuhan kepadanya. Dan dia merenungkan itu dan menyadarkan itu semua. Dan dia berdoa. Dan dia mengingat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan bagaimana Tuhan memberkati umatnya yang mulai membebaskan dari Mesir. Itulah dalam doa ucapan syukur ini dia mengatakan, siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah keluargaku ini? Dan siapakah umat ini yang begitu Engkau berkati? Tentu di sini mau dikatakan Daud dalam doa ucapan syukurnya. Terima kasih Tuhan atas segala yang Kau lakukan, anugerah yang Kau berikan, karya-karyamu yang luar biasa. Tentu ini mau mengingatkan kepada kita. Apakah kita dalam perjalanan hidup kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah? Dan hidup kita ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Atau kita masih menganggap, aku punya jabatan, aku orang pintar, aku banyak harta. Jangan. Apalagi yang sedang kita hadapi. Pandemi corona. Tidak pandang status, tidak pandang keadaan. Siapapun bisa. Dengan hal yang kecil saja bisa membawa maut. Ternyata apapun yang kita miliki itu semua tidak ada apa-apanya. Daud menyadari itu. Maka dia menyampaikan rasa syukurnya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai dirinya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidupnya. Dan dia sadar mulai dari halau menjadi orang kecil. Dia menjadi orang yang besar, yang terkenal dan orang hebat. Semua itu karena Tuhan. Dan dia sadar juga keluarganya yang selalu menghadapi tantangan, cobaan. Dan ternyata Tuhan tetap memberkati keluarganya. Apalagi ditambah lagi umat Israel yang Tuhan pilih itu menjadi umat, menjadi bangsanya. Ini tentu doa yang disampaikan Daud adalah juga mewakili hidup orang-orang percaya. Dan termasuk juga mau mengingatkan kepada kita sebagai kepala keluarga. Sudah sejauh mana kita sebagai imam di tengah-tengah keluarga? Apakah kita pernah mendoakan apa yang telah kita terima dalam hidup ini? Jangan selalu kita berdoa hanya meminta sesuatu dari Tuhan. Tuhan, saya minta ini. Kita tidak pernah mengatakan, Tuhan, rancangan-Mu lah yang jadi dalam hidup saya. Oh tidak, jangan langsung kita mengatakan. Dan melalui firman Tuhan ini, kita harus belajar dari Daud. Bagaimana Daud mengucap syukur. Dan di dalam doa permohonan Daud ini juga dia menyampaikan beberapa hal kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan punya rancangan di dalam hidupnya dan keluarganya dan kepada umatnya yang disampaikan melalui Nabi Nathan, Daud menyampaikan permohonan kepada Tuhan dengan ucapan syukurnya bahwa Tuhan hendaknya juga harus memperteguhkan janjinya itu. Karena Daud menyadari ketidakberdayaan. Disitulah kita diajak bagaimana melihat pada diri kita yang paling dalam. Apalagi menerima tugas yang besar. Disitulah Daud memohon kepada Tuhan, teguhkan janji-Mu itu Tuhan.
kepada dirinya dan juga kepada keturunannya, supaya terjadi apa yang Tuhan rancangkan itu bagi dirinya dan keluarganya. Dan saya kira kita perlu juga seperti itu. Memohon kepada Tuhan, Tuhan, jangan lupakanlah kasih setiamu Tuhan kepada hamba-Mu yang hina ini, supaya kami juga tetap melakukan apa yang Kau rancangkan dalam hidup kami. Dan Daud juga di dalam doa ucapan syukurnya, dia menyampaikan dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tetap memberkati dirinya dan keluarganya. Supaya apa? Dan ini sangat menarik. Supaya dirinya dan keluarganya dan umat itu juga untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang dihadapi, apapun tantangan, apapun persoalan dihadapi, apapun pergumulan hidup ini. Karena Daud melihat bahwa manusia itu gampang alang-aling, gampang terombang-ambing, dipengaruhi oleh keadaan. Dan disitulah Daud memohon kepada Tuhan supaya Tuhan juga mau mengingatkan supaya dirinya, keturunannya, keluarganya, dan umatnya supaya tetap setia kepada Tuhan. Dan saya kira itu juga bagi kita. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, apapun cobaan dalam hidup, kita juga mampu melihat ke belakang apa yang telah kita terima, apa yang telah kita lihat, karya-karya Tuhan dalam hidup ini. Dan kita memohon, Tuhan jangan sampai aku ingkar di hadapan-Mu, jangan sampai aku berkhianat. Dan ingatkan aku supaya aku tetap setia kepadamu, biarpun begitu banyak pergumulan yang dihadapi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah, bersyukurlah apapun yang sedang kita hadapi, dan itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Biarpun kita tahu kita sedang menghadapi pergumulan berat, sampai-sampai karena pandemi corona berpengaruh kepada keadaan ekonomi di tengah-tengah bangsa kita. Tentu semua ini mau mengingatkan kepada kita semua, apakah kita masih mampu bersyukur kepada Tuhan, atau karena keadaan kita punya harta, punya jabatan, punya uang, hanya di situ kita bisa bersyukur. Tidak, apapun keadaan yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita hadapi, melalui pengalaman Daud, kita harus bisa meneladani itu untuk tetap bersyukur. Kalaupun kita tidak diberi kesempatan menerima berkat Tuhan, sebagaimana Daud tidak diperkenankan untuk membangun bait Tuhan, tetapi kepada keturunannya lah Tuhan memberi kesempatan itu. Saya kira itu juga kepada kita. Malahan mari kita persiapkan keluarga kita, mari kita siapkan generasi muda menjadi generasi yang tangguh, yang kuat imannya, dan kuat juga dalam pengetahuannya. Saya kira disinilah kita belajar untuk tetap selalu bersyukur dalam apapun. Memang gampang-gampang susah untuk dalam hal mengucap syukur. Tapi belajarlah dari Daud. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan melalui Minggu Rogate. Karena hidup orang percaya tidak pernah lepas dari namanya berdoa. Sampai-sampai doa itu dijadikan sebagai nafas hidup orang percaya. Karena dengan doalah seharusnya kita
bisa lebih baik berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saya tahu, dan kita juga semua tahu, bahwa pergumulan yang kita hadapi dengan solusi yang harus kita harapkan itu tidak jauh antara lutut dengan lantai. Bagaimana kita mau bersujud di hadapan Tuhan, berdoa dan mengucap syukur dan menyampaikan segala persoalan yang kita hadapi. Biarlah Tuhan bekerja, biarlah kita mau mengikuti aturan Tuhan sebagaimana supaya kita juga memperoleh kehidupan, supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita memperoleh kebaikan. Mari kita ikuti juga yang namanya aturan yang dibuat oleh pemerintah kita, yaitu pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Kita atur jarak kita, bagaimana kita juga menerima berkat itu. Mari kita juga menjaga itu semua, supaya hidup kita harus menjadi berkat untuk orang lain, bukan membawa sesuatu yang tidak baik. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kita dikuatkan dan mampu untuk tetap bersyukur. Tuhan memberkati kita. Stay at home. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas firman-Mu yang menyapa kami dan mengingatkan kami, dan untuk kami mampu belajar untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Biarpun banyak hal yang harus kami hadapi, yang kami pergumulkan, tetapi disitulah sesungguhnya kami harus datang ke hadapan-Mu sebagaimana Daud. Dia mampu menyampaikan semuanya itu ke hadapan-Mu Tuhan. Biarpun janji-Mu Tuhan itu tidak kepada kami, kepada keturunan kami, kami percaya itu juga menjadi sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami menghadapi pergumulan kami ini melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap setia menjalankan hidup ini Tuhan. Biarpun kami sedang menghadapi pandemi corona, dan kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa kami ini, terutama pemimpin bangsa kami, supaya mereka juga mampu untuk membawa keluar bangsa ini dari pergumulan yang begitu berat, sehingga semua merasakan sukacita. Terlebih Tuhan, kami membawa doa, yaitu untuk para dokter dan para medis. Tuhan mampukan berikan hikmat dan kesehatan kepada mereka, supaya mereka benar-benar menjalankan semuanya itu dengan penuh sukacita, terlebih membantu saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesakitan karena corona Tuhan. Berikanlah kepada mereka kesembuhan total, supaya mereka juga merasakan sukacita di tengah-tengah keluarga, terlebih dari Engkau ya Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, Tuhan akan memulihkan bangsa kami, memulihkan keadaan kami, memulihkan keturunan kami, dan semuanya yang kami harapkan sebagaimana Daud berharap kepadamu Tuhan, memohon kepadamu. Kami juga Tuhan memohon kepadamu. Begitu juga hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan HKBP Ebenezer. Biarlah Tuhan juga memberkati semua yang seresort ini mempunyai sukacita dan mendapat berkat-Mu yang luar biasa, dan seluruh orang-orang percaya Tuhan supaya merasakan kebahagiaan dan sukacita dari Engkau karena perlindungan-Mu Tuhan, karena karya-karya-Mu yang besar itu, sehingga kami merasakan sukacita yang luar biasa, dan kami juga tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.